public figure yang teman-teman pasti juga udah tahu, Kak Dewi Sandra. Kisah hijrahnya pasti juga udah kita ikutin di media sosial, banyak dipaparkan juga gitu ya. Tapi hari ini kita akan dengar secara langsung ya. Semoga apa yang nanti kita sharing bisa dicatat. Nanti kalau misalnya ternyata teman-teman juga ada yang mau nanya, insya Allah nanti kita juga buka 3 sesi pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kita langsung panggil aja kakakku yang insya Allah penuntut ilmu tapi nggak pelit ilmu, jadi kita cepet-cepet panggilin supaya bisa berbagi bersama kita semua. Kak Dewi Sandra. Dan langsung bersamaan juga, Masya Allah, silahkan langsung boleh duduk Kak Dewi di sini. Dan langsung bersama-sama kita undang guru kita bersama, yaitu Ustazah Hani. Masya Allah, Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah sudah hadir semuanya sesuai dengan rencana. Pengen mengundang Ustazah Hani dan juga KDS sudah hadir akhirnya, menolong mudahkan untuk tolong. Masya Allah, boleh disapa-sapa dulu sambil kabarnya gimana? Masya Allah, ada yang mau ke Bogor abis ini sehat dan Ustazah. Masya Allah, boleh ini ada gimana kabarnya Kak Dewi? Kak Dewi dulu deh. Gimana kabarnya Kak Dewi? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari kiamat kami semua punya hujah, punya syafaat, punya pertolongan sehingga kami bisa diampuni atas banyak kesalahan, kehilafan, dosa-dosa yang kita masing-masing memiliki dan yang bicara paling banyak. Jadi sebelumnya Dewi ingin bersyukur, berterima kasih atas kesempatan pagi hari ini yang harusnya biasanya kita jalan pagi, keliling-keliling, habis itu mampir ke pasar, ya kan, jajan. Tapi hari ini alhamdulillah kita punya kesempatan, kita punya masjid yang indah, yang semoga ini menjadi tempat kita semua, tempat belajar, tempat beramal, tempat beribadah, tempat memperbaiki diri, tempat community, komunitas, tempat kita memiliki guru tentunya untuk persiapan kita kembali kepada Allah. Jadi semoga kita bisa sama-sama menjaga tempat ini. Untuk adik-adik yang di atas harus lebih semangat lagi. Dan sekali lagi untuk ibu jazakumullah atas semangat ini. Semoga Allah merahmati semuanya. Amin, Allahumma amin. Kalau Teh Hani gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Sabina. Alhamdulillah, sehat. Bisa dikontak ini. Alhamdulillah, semoga semua ibu bisa sehat. Tentu waktu itu pasti sudah kita. Iya. Ibu istri bisa sehat. Mudah-mudahan sehat terus ya, saudara. Dan semua yang ada di sini menjadi wanita yang pertama ibu utama solihan, nama ibu utama solihan. Dan insya Allah semoga datang ke sini kuatnya nanti semua karena Allah dan Allah jaga sampai kita pulang lagi, bahkan kita sampai bertemu dengan Allah tanpa ada Allah yang kepada kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Masya Allah, soalnya kalau tadi di belakang panggung jawabnya, iya ini awalnya nggak bosan ya menurut Teh Hani, ya enggak atuh ya, makanya ditanya terus kabarnya, kalau bisa lebih sering ya kita bertatap muka. Masya Allah, Kak Dewi, hari ini semua teman-teman yang hadir di sini itu pengen memetik topik yang kita mau bahas hari ini, yaitu beauty of hijrah. Masya Allah ya, sebuah keindahan dari hijrah. Tapi beberapa kali kalau ada yang udah mulai melangkah dikit-dikit, kok
indah-indah banget ya, kok kayak penuh perjuangan, kok ujiannya tambah banyak, kok banyak kaget-kagetnya gitu Kak. Nah makanya hari ini kita melihat Kak Dewi dengan segala perjuangannya, Masya Allah kita di sana tetap kokoh berdiri Allah tolong untuk bisa mengencang manisnya hijrah, karena kayaknya lulus tapi mau belajar lagi, terus kayaknya ngerasain haji, terus belajar lagi, terus cari tantangan baru lagi. Gimana nih Kak, boleh nggak di-share sama teman-teman yang hadir hari ini, sebenarnya apa sih latar belakang Kakak tuh selalu punya giroh untuk hijrah, untuk maju, untuk pindah ke tempat yang lebih baik, atau selalu pengen mendekatkan diri lagi sama Allah? Apa sih Kak latar belakangnya kok keep going on gitu dalam proses hijrah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ini you want the honest answer ya? Jawaban paling jujur adalah karena saya tahu diri. Yang pertama, kenapa hijrah? Ini pertama aja ya sebelum kita mulai. Kenapa hijrah? Karena ternyata pola hidup yang dijalankan atau lakukan sebelum merasakan nikmat dekat sama Allah, dekat sama agama ini, terus mengenal firman-firman Allah, sunnah dari Nabi Muhammad SAW, saya menjalankan sebuah pola yang kesannya bahagia, kesannya happy, tapi hatinya kosong. Dan kesannya itu in the real life nggak ada artinya. I was missing something. Ada sesuatu yang sangat dirindukan tapi bingung apa. Lalu akhirnya dengan pertolongan Allah tentunya, dengan kasih sayang Allah, saya juga bingung gitu, kenapa saya? Jawabannya cuma Allah itu maha baik, dan saya yakin ibu-ibu semuanya di sini, adik-adik di sini juga merasakan bahwa Allah tuh sayang sama kita. Why you? Why me? Kenapa dari semua manusia yang ada di muka bumi ini kita yang dikasih sebuah percikan di dalam diri kita, di otak kita, di hati kita? Enggak. Aku harus pindah. Enggak. Aku harus hijrah. Lalu kita melakukan sebuah keputusan yang tadinya mungkin takut, benar, put dulu, maju nggak ya, mundur nggak ya, maju nggak ya. Tapi karena tahu diri ini, kalau aku nggak maju, aku nggak akan tahu. Akhirnya ada keberanian yang tentunya itu juga dihadirkan lagi-lagi sama Allah. Dan kalau misalnya ini kita harus belajar juga ya. Kalau kita mampu melakukan untuk dunia, kita masuk kuliah, tahu nggak nanti di kuliah itu ada apa? Dosennya seperti apa? Tapi kenapa kita mau melakukan? Karena untuk dunia kita punya kelaparan, hunger, ada kehausan untuk aku harus berhasil dan aku harus sukses. Lalu setelah itu apa? Kita masuk ke dunia pekerjaan, sama kan? Enggak, aku harus berhasil, aku harus cari yang terbaik, pekerjaan yang terbaik. Kenapa? Karena aku ingin kehidupan yang terbaik untuk dunia. Nah ini pertanyaannya adalah di hijrah, di dunia kita belajar ini, kenapa kita harus maju? Karena kita lagi mau meraih akhirat. Karena ketika ya Dewi sudah belajar, iya ya, ternyata dunia ini sementara banget, sangat sebentar. Teman-teman bayangkan, ini juga saya belajar dari guru. Kita paling lama hidup di sini berapa lama sih? Paling lama 60, 70, mungkin ada yang sampai. Bahkan saya dulu punya nenek 100 tahun. Tapi ada nggak sih yang pengen hidup selama 200 tahun, 300 tahun? Udah keriputnya kayak apa, mau pakai Wardah kayak apa pun digosokkan ke bawah selama udah tetap keriput gitu. Iya dong. Jadi memang segala sesuatu yang kita lewati, sunatullahnya adalah kita harus kembali kepada Rob kita. Sepakat ya? Nah, sebelum kita yang ada di sini nih sekarang di dunia ini, suatu saat pasti kita akan meninggal. Tapi imagine, kita punya siapa? Kita punya Nabi Adam, makhluk pertama yang diciptakan Allah. Sudah wafat berapa lama? Kejauhan, oke. Nabi Muhammad SAW sudah wafat berapa
jadi motivasi. Bekal apa yang saya mau punya untuk di kuburan nanti? Kubur kita lama nih. Kecuali Allah memutuskan kiamat, kita dibangkitkan sama-sama. Tapi kalau di kuburan kita lama, bekal apa? Terus saya belajar, siapa yang jadi teman di dalam kuburan? Al-Quran. Terus saya cuma mikir, ini kalau saya udah hijrah, terus saya cuma modal pakai kerudung aja, cukup? Ini kerudung nggak ada nanti di kuburan. Yang datangnya cahaya itu kan, cahaya yang menjadi teman kita di kuburan adalah Al-Quran. Mau nggak mau, hijrah lagi untuk harus belajar Al-Quran. What next? Hari kiamat. Nah, kita udah ngelewatin ya, kita ngelewatin kuburan. Oke, berarti ngerti. Harus ada bekal, harus belajar lagi, harus semangat lagi. Di hari kiamat nanti kita akan berhadapan, adik-adik. Ini tolong ingat, karena ini aja, this is gonna be your reminder bahwa kita akan berhadapan dengan Rabb kita. Ini Allah yang kita sebutkan. Nanti kita akan tatap wajah dengan Rabb kita. Gak kebayang Rabb kita sebesar apa, sekuat apa, dan pertanyaan yang akan dikupas satu persatu. Bayangkan dari balik sampai kita wafat, setiap detik Allah akan tanya, apa yang kamu lakukan dengan waktumu? Apa yang kamu lakukan dengan hartamu? Apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Apa yang kamu lakukan di masa mudamu? Oh, kalau ditanyain masa muda, itu udah nggak ngerti deh. Nggak ngerti, Dewi jawab apa? Nggak bisa bohong. Mau ngeles di hadapan Allah, tahu diri. Oke, I messed up. Oke, ini adalah PR. Setidaknya berikutnya step-stepnya apa? Allah akan tanya sama harta yang kita kumpulin, naik hajinya. Makanya tadi aku bilang, abis naik haji, harus semangat. Harus semangat. Allah akan tanya itu every single, gak akan terluput sedikit pun. Allah tanya, apa yang kamu lakukan dengan ilmumu? Ini ilmu apa dulu? Ilmu bermanfaat beda ya sama ilmu yang kita merasa ini penting. Ilmu masak sayur asem bermanfaat, tapi kan ilmu yang benar-benar ilmu, nah ini yang harus kita cari, ini yang harus jadi trigger, ini yang harus jadi semangat, dan inilah yang membuat aku gak bisa selama ada nafas yang Allah berikan, selama ada kesehatan, selama ada kesempatan, mau gak mau harus langkah. Karena ketidaklangkahan yang kita tidak ambil, kita mau santai-santai, boleh. Karena tidak ada paksaan dalam agama ini. Besok kalau ada yang mau lepas jilbab silahkan. Besok kalau main TikTok aja silahkan. Besok kalau mau liburan ke Kapadokia silahkan. Gak ada paksaan. Tapi ini adalah pilihan. Dan pilihan ini adalah dimana kita harus minta pertolongan sama Allah every single day. Jangan pernah merasa nih ya, Dewi paling takut. Pertama, saya bukan orang alim, saya bukan orang pintar, saya bukan, kalau di Masya Allah, gak ada. Justru kalau lihat saya, astagfirullahaladzim, Dewi masih kurang. Tadi saya ke bawah, saya lihat anak-anak lagi mau lomba, Ustazah. Itu sambung ayat, udah juz 29. Anak-anak udah masuk juz. Saya mau nanya, ibu-ibu yang ada sini, mungkin ke kakak yang di atas, kita sudah hafal berapa juz? Ya kan? Saya insya Allah 30 juz Al-Bukat saya hafal, juz Mangga. Let's talk serious now. Jujur, sudah berapa juz? Ini nggak bisa dianggap dianggap ringan.
Dan kalau kita memaksakan anak-anak kita untuk hafal, tapi kita tidak, kan rasanya ada yang tepat di sini. Ini harus dicek lagi. Nah, saya sama seperti itu. I feel like enggak. Sebelum saya mau cek panjang lebar, sebelum saya udah deh perbaiki diri aja. Jadi untuk menjawab pertanyaan, karena saya tahu diri, saya banyak salah, saya banyak dosa, saya banyak PR, saya masih sangat bodoh, saya masih sangat lemah dalam hafalan. Jadi mau nggak mau setiap hari, my main goal adalah memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan hijrah lagi-lagi konsepnya kalau cuma menutupkan aurat. Sepertinya kita harus introspeksi lagi arti hijrah itu juga apa. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baru pertanyaan pertama aja kayaknya udah banyak PR, kayaknya banyak jurnalis habis ini ya, kayaknya bikin target dan lain-lain. Masya Allah. Tapi mungkin ada yang udah berhijab benar, udah berhijrah nih, kayaknya Kak Dewi nyindir gue nih gitu ya. Nggak ada ya. Nyindir. Nah, itu kan hidayah. Kalau misalnya bisikan itu ternyata baik, ya Masya Allah itu mungkin dari Allah gitu ya. Kayak ya juga ya, aku tuh udah berhijab sekian lama, tapi kayaknya berhenti di berhijab aja nih, gitu ya kan Kak. Nah, berarti sekarang aku mau tanya, dari aspek kita hijrah, biasanya apa sih Kak? Maksudnya kalau Kakak dulu gitu ya, prioritas pertama pilihan apa, membenahi apa dulu? Karena kan tadi bilang sampai detik ini aja udah hijrah sekian tahun, udah umroh, udah haji, kayaknya pulang PR-nya tetap banyak, PR-nya masih menumpuk, kayaknya yang dikejar dari masa lalu, masa muda masih banyak. Nah, dari sekian banyak PR itu Kak, kalau harus, kan kita harus pilih salah satu dulu kan untuk melangkah awal gitu, hijrah penata, itu apa Kak? Aspek apa yang diperbaiki pertama kali saat memutuskan hijrah? Hijrah pertama kali atau hijrah lagi setelah kayak aku udah jauh nih dari Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan pertanyaan lebih kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kebodohan, memang PR-nya banyak. Terus kadang-kadang bingung, ini harus mulai dari mana ya? Apa duluan? Which comes first? And dengan pengalaman pribadi ya, saya merasa yang paling penting apa itu? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Sholat. Oke. Bukan. Yang paling penting apa? Niat. Oke. Bukan. Apa? Istiqomah. Masya itu paling, ya Allah. Bukan. Yakin. Saya nggak berani bilang bukan, tapi itu bukan jawaban saya. Tapi Masya Allah, memang kita harus yakin. Kita harus yakin pede cinta sama agama ini. But what is the key? Kuncinya apa? Ikhlas? Oh, pintar? Mindset? Oh, oke. Tawadu? Istighfar? Oh iya, saya setiap ngaca, setiap kali saya astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong ya Allah, kasih hidayah ya Allah. Bukan. Izin. Sorry? Mendekatkan? Poinnya ilmu. Itu. Izin boleh kasih hadiah ya nanti ya. Kenapa ilmu? Why do you need ilmu? Ibu-ibu sholat bisa? Insya Allah bisa. Tapi untuk mengerti sholatnya bisa? Yang dibacakan? Itu kan perlu belajar. Untuk istiqomah bisa? Bisa. Saya istiqomah la haula wala quwata illa billah. Zikir pagi petang aja, mau istiqomah untuk zikir pagi petang. Itu everyday battle buat saya. Pergejolakan yang hari ini aja suami saya udah zikir belum?
Zikir should come naturally, ya kan? Ini sesuatu yang harusnya kan. Tapi kan kalau ilmunya belum kuat, kita masih bisa, nah dulu deh, 5 detik deh. Karena kenapa? Masih belum stop gitu. Oleh karena itu, kenapa kita butuh ilmu? Kita harus ngerti why. Why harus sholat? Why harus istiqomah? Why harus beriman? Why harus yakin sama Allah? Karena kalau tidak, kan ada konsekuensinya. Nah, why-nya ini butuh dijawab dengan ilmu. Jadi, apa sih stepnya yang paling pertama? Buat saya paling penting banget untuk cari guru. Butuh guru, butuh sosok yang lebih pintar. Karena kalau belajar agama sendiri, mohon maaf ya, bisa jadi apa yang kita pahami itu belum sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Ilmu Allah tuh kan tinggi banget ya. Fikih, kita ngomongin haid aja, coba ibu-ibu keluar flex sedikit, pusing nggak? Sholat nggak, mandi nggak, ada yang iya, ada yang enggak, nanti ada ini. Butuh guru. Ini kita kalau ngomongin haid sama teh ini, ustazah, masya Allah ustazah kenapa gini ya? Nanti ada fikihnya ini, nanti ada. Jadi kita butuh guru. Lalu berikutnya butuh apa? Kita butuh lingkungan. Kita butuh teman-teman, apalagi yang adik-adik di atas ini. Hijrah itu dalam sejarah tidak pernah ada yang hijrah sendirian. Hijrah itu Allah selalu pasti kasih teman, pasti. Dan yang diminta sama nabi-nabi itu adalah teman. Nabi Adam dikasih Hawa. Nabi Muhammad SAW dikasih para sahabat. Nggak ada hijrah sendirian. Oleh karena itu kita butuh lingkungan. Nah, alhamdulillah hari ini kita punya masjid. Insya Allah ini menjadi tempat kita berkumpul dengan lingkungan kita. So you need, this is a must. Saya merasa ini adalah kunci. Karena kalau nggak ada guru, ilmunya bisa ngaco. Kalau ilmunya ngaco, sholatnya bisa ngaco, zikirnya bisa ngaco, fikihnya ngaco, pemahaman agama ngaco, mengenal Allahnya aja bisa ngaco, mengenal nabi-nabi para sahabat ngaco, banyak. Dan apalagi hari ini, tentunya ibu-ibu juga tahu, adik-adik ada banyak aliran, even in Islam. Sedangkan Islam is only one. Now you need to find the one. What is the one? The one itu adalah selalu kembali kepada Al-Quran, Sunnah, khalas. Kalau enggak, ini pasti bingung. Ini yang mana ya? Ini harusnya yang mana? Makanya ilmu, guru,